Pemirsa, sebelum konferensi pers yang Anda simak di layar televisi Anda saat ini, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas bahwa semua pejabat di semua instansi tidak diperkenankan untuk melakukan pungli, apalagi dalam kaitannya terhadap pelayanan bagi rakyat. Karena saat ini pemerintah sudah menggelar OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli yang baru saja disahkan pada siang hari ini, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2016. Dari rapat terbatas di Istana yang mengesahkan Operasi Pemberantasan Pungli, Presiden Joko Widodo langsung menuju ke kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Abdul Muiz, Jakarta, khususnya di Gedung Karya, di mana sebelumnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian yang tergabung dalam Satgas Gabungan melakukan operasi tangkap tangan dan juga penggeledahan terhadap sejumlah pejabat yang diduga kuat melakukan pungli dalam melakukan atau memberikan pelayanan dan juga perizinan. Operasi tangkap tangan dan juga penggeledahan ini difokuskan di dua lantai, yaitu di lantai 6, tempat di mana terdapat pemberian 152 pelayanan atau juga perizinan yang sebagian besar sudah dilakukan secara online sebetulnya. Namun masih saja ada celah yang bisa ditemukan oleh mereka yang melakukan pungli, sehingga ditemukan ada uang kas yang menjadi barang bukti sebesar 34 juta rupiah. Lalu aliran uang juga mengarah kepada sejumlah kasih dan kasubdis yang berkantor di lantai 12 kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Abdul Muiz, Jakarta. Dari lantai 12 polisi juga menemukan lagi sejumlah dokumen dan juga uang kas sebesar 61 juta rupiah serta sebuah tabungan dengan saldo sekitar 1 miliar rupiah. Ini adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan Satgas Gabungan yang melakukan operasi tangkap tangan dan juga penggeledahan di lantai 6 dan lantai 12 kantor Kementerian Perhubungan Jalan Abdul Muiz, Jakarta. Ada kasih sama kasubdit ya, kasih sama kasubdit yang ada di sini. Ini yang masih kita dalami. Kan orangnya kita belum melakukan penangkapan atau pemanggilan ya, karena memang ini baru. Ya pemirsa, saat ini polisi masih melakukan sejumlah penggeledahan di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Kita akan bergabung bersama reporter Julita Telambanua langsung di kantor Kementerian Perhubungan. Julita, silakan. Besar 34 juta rupiah. Dan kemudian di tempat lain, di lokasi lain, masih di Gedung Karya di Kementerian Perhubungan ini, tepatnya di lantai 12, itu adalah ruangan dari kepala seksi yang ada di Kementerian Perhubungan ini. Dan kemudian ditemukan uang sebesar 61 juta rupiah dari lantai 12 tadi. Dan kemudian di lantai 12 juga ditemukan ada barang bukti, yaitu uang sebesar 1 miliar rupiah dalam bentuk tabungan yang juga masih berkaitan dengan
pungutan liar dari pengurusan untuk buku pelaut dan juga SID yang ditemukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Nah, dari pihak polisian sendiri ini yang melakukan penggeledahan adalah Satgas khusus untuk pungli dari Kementerian Perhubungan ini, di mana ini masih akan terus berlanjut. Dari tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik pada hari ini itu belum ada tersangka sama sekali. Jadi pihak polisian masih menjunjung tinggi yaitu azas praduga tidak bersalah, sehingga saat ini belum ada tersangka. Namun sudah ada beberapa pihak yang ditangkap oleh pihak polisian. Ada 6 orang, itu terdiri dari PNS dan juga dari pihak swasta. Di situ tadi ada diantaranya PNS yang langsung ditangkap tangan saat menerima uang untuk pengurusan buku pelaut, di mana sebenarnya di pelayanan publik Kementerian Perhubungan ini seharusnya semuanya sudah sistem online, harusnya sudah lebih efektif, namun ternyata ada pihak-pihak swasta yang ingin menggunakan jalur cepat dan juga ada prosedur-prosedur yang ditentukan oleh pihak-pihak dari Kementerian Perhubungan yang di luar dari sistem online, yaitu bertemu langsung dengan pihak swasta, kemudian membuat kesepakatan untuk mengurus buku kelautan juga SID ini juga menggunakan uang yang lebih banyak. Dan dari situlah tadi seperti yang saya sampaikan, ada 34 juta rupiah yang ditangkap tangan langsung saat transaksi di pelayanan publik Kementerian Perhubungan, khususnya adalah di Ditjen Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan ini. Dan pada saat ini ruangan dari pelayanan publik Ditjen Perhubungan Laut sudah dibatasi oleh garis polisi dan kemudian masih akan diselidiki lebih lanjut. Dan tadi sudah Anda saksikan bersama-sama bahwa dari Polda Metro Jaya sudah menggelar barang bukti, ada uang, ada dokumen, dan kemudian ada buku kelautan yang juga menjadi barang bukti bahwa ini yang telah diurus oleh pihak swasta dengan pihak dari Kementerian Perhubungan. Dan kemudian meskipun belum ada tersangka, namun tentunya masih akan dikembangkan dan tidak memungkiri bahwa ada tersangka tentunya dari pihak Kementerian Perhubungan nanti yang akan ditetapkan. Namun sekali lagi masih menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah, dan masih banyak lagi yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian, termasuk juga pengembangan dari barang-barang bukti yang ada, karena pada saat ini di lantai 12 pun masih dilakukan penggeledahan. Ani. Baik Julita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Julita Telambanua langsung dari kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Abdul Muiz, Jakarta. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Julita Telambanua bahwa hingga saat ini proses penggeledahan masih dilakukan oleh Satgas Gabungan, khususnya di 2 lantai di kantor Kementerian Perhubungan, yaitu di lantai 6 dan juga di lantai 12. Meskipun sudah ada 6 orang yang dinyatakan ditangkap secara resmi oleh Satgas, yaitu 2 diantaranya berstatus PNS, staf dari golongan 2D, dan 1 lagi dari pihak swasta dari satu PT yang diduga melakukan sebagai pelaku suap. Meskipun demikian, kasus ini masih terus diselidiki dan dikembangkan oleh pihak kepolisian. Kita akan nantikan lebih lanjut bagaimana pengembangan dan hasil penyelidikan dari kasus ini sendiri. Pemirsa, demikianlah Breaking News, Berita 1 News Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.